teman-teman, kembali lagi di podcast EduTalk SMP Negeri 1 Turi, Media Informasi dan Kreasi. Bersama saya Novia Ekaran Wulandari. Di sini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kalian penasaran gak nih? Ayo kita saksikan setelah berikut ini. Saat ini, negara Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba, yaitu negara dengan tingkat kerawanan tinggi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang harus ditangani secara intensif dan serius. Permasalahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah kemanusiaan dan membawa dampak kerusakan multidimensional. Bahkan, dari berita yang kami dengar dan lihat, narkoba ini sudah merambah ke sekolah-sekolah. Wow! Cukup memprihatinkan. Kita tidak boleh diam dan hanya menerima kenyataan ini dengan pasrah, tetapi harus berbuat sesuatu untuk SMP Negeri 1 Turi dan generasi emas sebagai penerima estafet pembangunan bangsa. Untuk mengetahui lebih jauh dan apa upaya yang harus kita lakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan generasi muda, hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Kepala BNN Kabupaten Sleman, Ibu AKBP Siti Alfiah, Sarjana Psikologi MH. Mari kita sapa beliau. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. War on drugs. Maaf ya, Ibu, ini podcast perdana kita jadi masih agak grogi. Iya. Ibu, sebenarnya seberapa bahayakah narkoba di kalangan para pelajar pemuda Indonesia? Oke. Perlu kami sampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Novia bahwa Indonesia darurat narkoba. Seberapa bahayanya narkoba di kalangan remaja? Bahwa remaja adalah sasaran bagi peredaran gelap narkoba, terutama anak-anak pelajar. Karena anak-anak pelajar adalah menjadi sasaran empuk bagi para bandar dan pengedar. Dari peredaran narkoba yang ada di wilayah Yogyakarta saat ini menduduki ranking kelima secara nasional. Untuk Yogyakarta sendiri ya, untuk penyumbang tertinggi adalah Sleman. Kenapa Sleman? Karena Sleman adalah memang kota pelajar juga, dan luas Sleman adalah luas yang mencakup untuk wilayah Jogja. Iya. Kita punya Depok, teman-teman. Jadi kita hati-hati untuk peredaran gelap narkoba untuk di wilayah Yogyakarta, wilayah Provinsi Yogyakarta menduduki ranking kelima secara nasional. Wah, jadi mengerikan banget ya teman-teman ya. Lalu, apa yang harus dilakukan terhadap para pelaku peredaran gelap narkoba di lingkungan sekolah, Ibu? Iya. Nah, ini terima kasih sekali. Ini Mbak Novia pinter banget ini pertanyaannya. Teman-teman, untuk peredaran narkoba sekarang sudah menyasar ke desa-desa atau bukan lagi di kalangan kota ataupun orang dewasa, namun sudah masuk ke desa-desa. Terutama peredaran masuk di sekolah-sekolah. Ya, memang benar. Tolong lakukan apabila ada peredaran di lingkungan Anda, teman-teman, segeralah melaporkan. Yang pertama, ke keluarga Anda dulu. Lapor ya ke bapak ibunya dulu. Yang kedua, ke pihak sekolah, ke guru BP, BK ya, istilahnya BK ya. Yang ketiga, silahkan lapor ke BNN Kabupaten Sleman. Silahkan. Nanti saya kirim, saya kasih nomor HP-nya ya. Misalkan teman-teman ada yang mengetahui, tolong segera melapor. Nggak usah takut, tidak akan kami jadikan saksi, tidak akan kami jadikan target, dan akan kami lindungi. BNN ada di belakang teman-teman semua. Baik. Apakah bisa dijelaskan pada kami apa tanda-tanda anak yang sudah terkena narkoba, Ibu? Iya, ini secara garis besar saja ya, karena jenis narkoba itu banyak. Iya. Di seluruh dunia, narkoba itu ada 900 jenis loh, Mbak. Wah, yang sudah masuk di di Indonesia itu sekitar 79 yang sudah masuk di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah,
ciri-ciri secara umum ya yang bisa dilihat, yang pertama prestasi belajar menurun. Nah, ini kalau teman-teman ada yang tadinya semester pertama ranking 1, tahu-tahu turun, semakin turun, semakin turun, semakin turun. Yang kedua, dia tidak mau bersosialisasi. Ya, karena salah satu ciri mereka penyalahguna narkoba adalah tidak mau bertemu orang. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak mau bersosialisasi, tidak mau berorganisasi, patut dicurigai. Yang ketiga, dia biasanya kehidupannya siang untuk tidur, malam untuk begadang. Ini patut dicurigai. Ya. Yang selanjutnya sering menerima telepon gelap. Nah, ini patut dicurigai. Hati-hati ya teman-teman ya. Kalau Anda menerima telepon gelap yang tidak tahu itu dari mana asalnya, tolong segera laporkan. Tadi saya laporkan kepada pihak keluarga atau ke sekolah ataupun langsung ke BNN. Gitu ya, Mbak. Itu secara umumnya dulu ya. Oke. Terakhir Ibu, bagaimana langkah dalam bergaul supaya tidak terpengaruh terhadap narkoba? Ya, ini teman-teman. Tolong cari teman yang baik. Ya. Yang kedua, tolong lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi lingkungan Anda adalah mempengaruhi Anda, ya. Yang ketiga, ikutlah organisasi yang positif. Yang keempat, berolahraga. Jadi kegiatan kita dengan olahraga, dengan kesenian, dengan kegiatan yang sosial yang lainnya itu untuk menghindarkan salah satunya untuk menghindarkan dari penyalahgunaan narkoba. Ya, baik. Nah, itu teman-teman. Jadi kita mengikuti langkah-langkah tersebut ya, jangan sampai kita itu malah ikut dalam menggunakan narkoba. Ya. Narkoba berbahaya, jelas sudah tidak diragukan lagi bahayanya. Tetapi penyalahgunaan obat-obatan terlarang semakin marak di berbagai di seluruh dunia termasuk Indonesia. Masyarakat mengenal obat-obatan terlarang sebagai narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan bahaya lainnya. Akhirnya, ayo perangi narkoba, katakan no untuk narkoba. Semangat belajar, mari kita berprestasi. Terima kasih Ibu Ya, AKBP terima kasih, Siti Mbak. Alfiah. Kita sama-sama ayo war on drugs. War on drugs.